Kenapa sampai ada kereta di Sumatera Barat? Itu karena ada tambang batu bara. Ada 10 lubang yang dibuat oleh Belanda, satunya dijadikan museum, namanya Museum Situs Lubang Tambang Suro. Terus ada namanya Museum Gudang Ransum, atau di zaman Belanda disebut dengan dapur umum. Kenapa sampai ada dapur umum? Karena seluruh para pekerja tambang, orang sakit, dan orang yang membuat jalur kereta itu sumber makanannya dari dapur umum tadi. Sawalunto mendapatkan penghargaan warisan budaya dunia dari UNESCO. Sawalunto dengan area A sebagai kawasan tambangnya, jalur transportasi kereta dari Sawalunto sampai ke Padang, dan penumpukan batu bara yang disebut dengan silo terletak di Silo Gunung Teluk Bayung, Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cecep Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada siang hari ini saya sedang berada di Sawah Lunto, tepatnya di Museum Kereta Api yang berada di Sawah Lunto ini, teman-teman. Hari ini cukup panas, teman-teman, karena udah siang juga. Ini untuk bagian luarnya seperti ini, dan saya dari sana ya, teman-teman. Untuk tiketnya sendiri dewasa sekitar Rp8.000, dan untuk anak-anak Rp4.000, anak-anak sekolah yang terutamanya, teman-teman. Dan di depan udah terlihat bagian kepala keretanya ya. Kita akan coba explore ke sebelah sini, teman-teman. Ini untuk di bagian dalam stasiunnya ya. Nanti kita akan tanya-tanya kepada penjaganya ya, teman-teman. Dan untuk di atas sana itu tulisan Sawah Luntonya ya. Pak, ke sana ada akses jalan, Pak ya. Kalian bisa lihat sendiri, berada di bukit sana tuh. Pak, namanya siapa, Pak? Bapak John. Bapak John ini pengurus di sini, Pak. Pemandu ya. Jadi gimana sejarah perkeretaapian di Sawah Lunto ini, Pak? Bisa diceritakan? Jadi untuk sejarah perkeretaapian di Sawah Lunto itu memang berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa ketika perang di Diponegoro, Belanda memikirkan bagaimana cara transportasi tentara-tentaranya dan juga membawa hasil dari tanam paksa. Supaya lebih cepat sampai, maka Belanda pada tahun 1864 itu membangun jalur transportasi kereta pertama di Indonesia, dimulai dari Semarang. Jadi kalau di Sumatera Barat, perkeretaapian ini, kenapa sampai ada kereta di Sumatera Barat? Itu karena ada tambang batu bara. Yeah. Jadi kalau untuk di Sawah Lunto museum sejarah itu ada 3. Dia saling keterkaitan. Kenapa sampai ada kereta di Sumatera Barat? Itu karena ada tambang batu bara. Ada 10 lubang yang dibuat oleh Belanda, satunya dijadikan museum, namanya Museum Situs Lubang Tambang Suro, yang dibuat pada tahun 1898 oleh Belanda. Kalau mau ke situ berwisata, akan berwisata ke dalam tanah, melihat kiri kanan kita batu bara. Terus ada namanya Museum Gudang Ransum, atau di zaman Belanda disebut dengan dapur umum. Untuk dapur, Pak ya? Ya, dapur umum. Kenapa sampai ada dapur umum? Karena seluruh para pekerja tambang, orang sakit, dan orang yang membuat jalur kereta itu sumber makanannya dari dapur umum tadi. Jadi itulah rangkaian Sawah Lunto mendapatkan penghargaan warisan budaya dunia dari UNESCO. Sawah Lunto dengan area A sebagai kawasan tambangnya, jalur transportasi kereta dari Sawah Lunto sampai ke Padang, dan penumpukan batu bara yang disebut dengan silo terletak di Silo Gunung Teluk Bayung, Padang. Maaf Pak, saya potong dulu. Boleh. Saya kan waktu itu ke Padang Panjang, ke makam kuburan massal waktu kecelakaan kereta api tahun 44 sampai 45. Ada hubungannya Pak perkeretaapian di sini yang jalurnya ke Padang Panjang, Pak? Jalur itu memang dari Selunto ke Padang itu melewati Padang Panjang. Nah, jadi ada memang itu rangkaiannya, makanya tadi Selunto mendapat penghargaan warisan budaya dari UNESCO itu didukung oleh 6 kabupaten kota. Kota Solo, Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Padang. Jadi itulah jalur yang dinilai oleh dari UNESCO dari Sawah Lunto sampai ke Padang tadi. Jadi sejarahnya tadi kenapa sampai ada kereta itu karena ada tambang batu bara. Oh, semenjak ditemukan tambang batu bara, Pak ya? Ditemukan batu bara, jadi mulailah ada ide untuk pembangunan jalur kereta ini. Yang punya ide ini adalah merupakan kepala tambang pertama di Sawah Lunto dan juga merupakan penggagas sekaligus pendiri ITB. Dan menurut informasinya Pak yang saya baca, perkeretaapian di Sawah Lunto ini termasuk yang tertua di Indonesia, Pak.
Perkeretaapian. Iya. Kalau yang tertua jelas di Pulau Jawa tadi. Kalau di Gitu. Pulau Jawa batu baranya ya kalau nggak salah. Enggak. kalau batu bara boleh dikatakan di Asia Tenggara, Oh, iya, merupakan betul, yang betul. tertua gitu. Jadi teman-teman, seperti ini situasi di dalamnya ya. Di sini juga banyak ya, informasi. Inilah sejarah pembangunan jalur kereta tadi yang dimulai namanya dari Emahaven atau orang sekarang menyebutnya dengan Teluk Bayur. Ya, dimulai 1887, siap sampai ke Solunto ini itu Januari 1894 dan diresmikan 1 Februari 1894. Dan terdiri dari Padang sampai ke Solunto itu terdiri dari beberapa terowongan, salah satunya berada di Sawalunto. Kalau orang Solunto menyebutnya dengan Lubang Kalam. Lubang Kalam itu berarti lubang gelap. Lubang gelap Lubang itu gelap. merupakan terowongan kereta yang masih aktif sampai sekarang, yang nomor 2 terpanjang di Indonesia. Kalau untuk kereta api yang aktif sekarang, jalurnya kemana aja Pak? Sekarang ini untuk kereta api di Sawalunto ini untuk wisata. Untuk wisata aja Wisata ya. itu lebih kurang PP-nya itu 10 kilo. Oh, Kita akan masuk ke dalam terowongan tadi atau lubang kalam tadi. Itu dengan loko uap seri E1060 yang diberi gelar dengan namanya Mak Hitam. Mak Hitam. Ya, Mak Hitam. Nah, jadi itu dia keretanya. Sekarang kalau mau melihatnya lebih baik sekarang karena sebentar lagi kan petugas dari kereta itu juga akan mau pulang. Oh gitu. Ya boleh Pak, lihat ke sana Pak, boleh. Pak, kalau itu di dalam itu untuk angkut apa Pak? Ini replika dari yang disebut Mak Hitam tadi. Yang Ini aslinya ya. di belakang situ. Replikanya ada di dalam. Jadi misalkan pengunjung kalau naik kereta juga bisa Pak ya? Bisa, cuman itu sistemnya cateran sekarang. Cateran. Ya. Oh ini teman-teman, garasi depo lokomotif Mak Hitam. Oh ini teman-teman nih yang asli nih teman-teman nih. Ini adalah diesel pertama di Solunto tahun 1978. Ini rangkaiannya semua, ini gerbong penumpang. Ini sekarang ini umurnya udah 104 tahun. Jadi umurnya udah 104 tahun teman-teman. Ini yang Mak Hitam. Tapi Pak, dulu kalau gerbongnya ini ngangkut tawanan atau apa Pak? Oh, yang untuk bawa tawanan bukan ini memang untuk awalnya ini adalah kereta inspeksi. Ya, kereta inspeksi, setelah itu dijadikan kereta penumpang. Kalau untuk membawa tawanan seperti itu adalah itu membawa batu bara, setelah itu dibawalah tawanan. Jadi seperti inilah teman-teman gerbong yang dulu untuk diangkut mengangkut tawanan ya teman-teman. Dan ini semuanya masih asli loh. Beberapa bagian yang udah keropos juga tapi udah dicat ulang ya sebagiannya. Tapi Pak, kalau yang ini mesinnya kalau dihidupin hidup Pak? Hidup ya? Ya, ini kan ini yang jalan untuk wisata. Oh yang ini Ya. seminggu sekali Pak? Kalau sekarang nggak lagi, kalau yang 2023 ya itu yang MOU itu yang terputus sekarang antara pemerintah kota dengan PT KAI. Oh, Di sinilah tempat pembakarannya. pakai batu bara juga ya Pak ya? Ya, jadi kereta api yang masih aktif di Indonesia itu hanya ada 2. Satu di Ambarawa dan satu di Sawalunto, Ambarawa, Jawa Tengah. ya? Ya, Semarang jadi, ya Semarang. Jadi cuman bedanya yang di Ambarawa itu sudah banyak perubahan, bahan bakarnya sudah bertukar dengan kayu, tapi yang di Sawalunto ini masih asli, Masih bahan bakarnya masih batu bara. Dan batu bara itu pun tidak bisa memakai batu bara selain dari batu bara Sawalunto. Oh, khusus dari sini ya? Ya, karena batu bara Sawalunto itu merupakan batu bara nomor 2 terbaik di dunia. Ya, di bawah batu bara Inggris. Ini caterannya kan 6 juta, maksimal 30 orang. Jadi udah cukup tua, ini 104. Kalau ini pembuatan tahun 1960. Jadi inilah yang menarik gerbongnya ini nantinya. Kalau untuk tambangnya sendiri masih ada yang aktif Pak di sini? Kalau tambang yang dikelola oleh negara tidak ada lagi, udah tutup. Sekarang ini ada tambang, tapi yang mengelola adalah masyarakat atau lebih dikenal dengan tambang rakyat. Tapi tetap suratnya itu tetap keluar dari kementerian di pusat. Kalau yang ini jalan juga Pak lokomotif Ini ini? rangkaian 3 nih Pak. Kecuali waktu tahun 2023 ketika masih reguler, dia 2 ini yang jalan. Ini jaga-jaga aja di Cadangan depan. Pak ya? Seandainya nanti ini ada trouble di jalan, baru Nanti datang ini. bantuan.
Tapi semenjak ini kontrak habis, dia cateran, ini langsung jalan, langsung gandeng 3. Jadi untuk mengurangi nanti kecemasan penumpang kan, seandainya ini trouble di jalan kan lama bantuan dorongan. Jadi Pak, untuk harapan Bapak sendiri tentang wisata di sini itu apa Pak? Apa yang mau disampaikan? Ya kalau Khususnya untuk museum kereta ya. ya. Jadi untuk museum kereta ini ya pemerintah lebih bagaimana supaya Mak Itam ini atau loko Mak Itam, karena ini menjadikan sebuah ikon pariwisata Sawalunto ini bisa jalan terus, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena setiap pengunjung yang datang selalu yang ditanyakan kapan Mak Itam jalan. Karena ini kan sebelumnya di media sosial selalu digaung-gaungkan untuk jalan. Nah, itu. Jadi makanya pengunjung sering bertanya kapan jalan, kapan jalan. Kerja paksa di zaman Belanda disebut rodi, tetapi kalau di Sawalunto disebut dengan orang rantai. Karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, dan lehernya dirantai dengan teman yang lain. Nanti kalau kepingin lebih lengkap cerita tentang orang rantai, itu bisa berkunjung ke Museum Situs Lubang Tambang Suro. Ini lokomotifnya sama dengan yang di garasi tadi E1060, namun ini adalah yang replikanya ya teman-teman. Ini tulisan KAI Sawalunto ya. Museum kereta api ini dekat dari pinggir jalan sebelah sini, langsung di samping ya teman-teman. Sebelah sini ada 2 gerbong, dan gerbong ini gerbong jadul, ada jendelanya juga tuh teman-teman. Kita akan coba ke dalam. Bismillah. Jadi seperti ini gerbong kereta zaman dulu ya, namun ini udah berserakan, nggak diurus atau gimana ya, kurang tahu juga teman-teman. Kasur busanya udah porak-poranda. Ini adalah ujung dari Museum Kereta Api Sawalunto ya. Sebelah sana ada bangunan, namun bangunannya udah mau roboh. Di Sawalunto ini masih banyak terdapat bangunan Belanda ya teman-teman. Dan sebagian bangunan itu ada yang difungsikan untuk toko atau ada warung juga ya. Tadi saya udah muter-muter juga teman-teman. Seperti inilah situasi di Museum Kereta Api Sawalunto ya. Dan ada 3 jalur, sebelah sini dan di tengah, dan sebelah sana 1 teman-teman. Nih, ini gerbong digunakan untuk mengangkut batu bara ya. Ini adalah peresmian Museum Kereta Api ini oleh Yusuf Kala 17 Desember 2005. Kereta api dan para pekerja, kalau di ruangannya sendiri lebih banyak ke informasi ya. Wis, ini timbangannya 50 kilo, 50 kilo, 20 kilo, 10 kilo. Sebelah sini ada mesin hitung nih, mesin hitung jadul kayak gini teman-teman. Terus ini mesin ketik, ini mesin hitung juga ya, tapi tombolnya baru sedikit. Kalau yang ini kunci Inggrisnya gede banget. Ada baju masinis juga, namanya Henry Cahyono, Pak Henry. Baterai telepon engkol. Oh, jadi di engkol kali. Nih, telepon engkol. Ini radio merek Kiseki, dan ini berangkas besi nih teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman kondisi di dalam museumnya ya. Di dalam museumnya sendiri terdapat banyak barang-barang antik, barang-barang jadul ya teman-teman. Beginilah kondisi di Museum Kereta Api Sawalunto ya. Segini dulu untuk vlog di Museum Stasiun Kereta Api Sawalunto ya teman-teman, karena masih banyak tempat lain yang harus dikunjungi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.